Oke. Oke, jadi tadi ya, untuk, dokumen untuk capstone design yang kita gunakan itu adalah dokumen engineering dan, di sini ada engineering 1, 2, 3, 4, dan 5 gitu. Jadi ada 5 proses yang harus kalian lalui selama tugas akhir gitu. Nah, untuk tugas akhir 1 itu, evaluasinya yang akan kalian hadapi itu sampai dokumen engineering E3 gitu. Jadi sampai ke perancangan gitu. Jadi untuk TA1 kalau mau lulus ya berarti sistem yang kalian buat itu harus sudah siap untuk diimplementasikan gitu. Kalau mau lulus ya dengan hasil maksimal itu sistemnya harus siap untuk diimplementasikan. Jadi nanti di tahap TA2 itu kalian memang hanya tinggal mengimplementasikan sistemnya dan juga melakukan pengujian dan evaluasi gitu. Nah, untuk S1 ini adalah dokumen untuk proposal ya. Nah, untuk dokumen proposal itu ya sesuai namanya ya, karena masih proposal gitu ya. Jadi di sini berisi gambaran secara umum dari masalah yang kalian angkat gitu, problem yang kalian angkat gitu. Jadi problemnya apa, kemudian spesifikasi dari problemnya seperti apa gitu ya, desain solusinya secara umumnya seperti apa gitu. Yang mau saya garis bawahi ini secara umum ya. Jadi istilah-istilah yang kita gunakan adalah istilah-istilah umum. Karena proposal ini kan yang membaca itu kemungkinan ya, kalau misalkan diimplementasikan secara nyata, itu bukan orang teknik elektro gitu. Karena orang elektro biasanya nggak punya uang ya. Yang punya uang itu kan ya jurusan-jurusan manajemen gitu kan ya, manajemen keuangan dan sebagainya gitu. Di manajerial lah yang memegang kuasa keuangan gitu. Nah, karena yang kemungkinan untuk yang membaca itu bukan orang elektro atau bahkan bukan orang teknik gitu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang general gitu. Jadi kita belum ada tuh nyebutin kayak komponennya gitu. Misalnya menggunakan Raspberry Pi atau menggunakan AI semacam apa metode tertentu gitu. Misalnya pakai YOLO atau mau pakai apa ya, pakai genetic algorithm gitu. Jadi masih secara general gitu yang kita sebutkan di proposal gitu. Nah, ini untuk yang bagian pertama ini tinggal diganti aja ya. Misalnya judul produk kalian itu apa, tinggal diganti aja. Ini judul produk ya, bukan judul penelitian. Jadi yang kalian gunakan pada dokumen engineering itu adalah nama produk atau merek produk yang kalian gunakan gitu. Jadi bukan judul penelitian. Biasanya kadang ada yang suka nulisnya itu perancangan bla 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 gitu. Padahal di sini itu yang ditekankan untuk judulnya itu adalah adalah nama produk gitu. Jadi merek produk yang kalian punya gitu. Bebas, terserah kalian bisa berkreasi namanya apa aja. Kemudian di sini ini tinggal diganti aja yang bagian kuning gitu. Yang bagian kuning-kuning ini tinggal diganti aja. Ini referensinya diganti sesuai dengan referensi yang digunakan di dokumen kalian. Kemudian, nah ini selayaknya proposal gitu ya, pasti kan ada latar belakang ya. Latar belakang, tujuan, kemudian produk keluarannya apa gitu. Ini untuk latar belakang jelas ya, pasti penulisannya sesuai dengan kaidah penulisan latar belakang gitu ya. Jadi dimulai dari masalahnya dulu, masalah, kemudian data gitu ya, data, kemudian solusi. Itu data itu bentuknya ya mungkin kalian udah pelajari ya di tata tulis ilmiah. Data itu isinya ya data-data dari permasalahan gitu. Bisa berupa data infografis atau mungkin bisa menggunakan SOTA atau state of the art dari penelitian gitu. Kemudian ini tujuan, ini sesuai namanya ya, tujuan dirancangnya produk gitu. Jadi tujuan ini kalian hati-hati ya kalau bikin tujuan itu harus bisa dibuktikan gitu. Hasilnya di akhir gitu. Jadi di E5-nya itu nanti akan kelihatan hasil dari tujuannya itu seperti apa gitu. Jadi jangan bikin tujuan yang tidak bisa direalisasikan gitu.
tidak bisa diuji, tidak bisa dibuktikan. Itu jadi hati-hati aja kalau bikin tujuan. Itu. Kemudian untuk produk luaran ini penjelasan singkat mengenai produk yang kalian buat. Tuh. Nah, konsep umum produk ini gambaran secara umum ya dari produk yang akan kalian buat. Kalian deskripsikan aja secara general gitu ya. Jadi balik lagi ini proposal ya. Jadi hati-hati jangan sampai nyebutin kayak apa komponen yang digunakan atau metode spesifik yang digunakan gitu. Karena ini masih proposal awal gitu. Kemudian konfigurasi umum ini kalian membuat suatu bagan gitu ya, bagan kerja gitu, bagan kerja dilihat dari sudut pandang pengguna. Ini ya keywordnya yang paling apa ya, paling penting itu dari sudut pandang pengguna gitu. Aduh, nggak bisa dicoret-coret. Kemudian kalian bisa menggunakan diagram block, data flow, atau flowchart atau apapun bebas ya. Tapi yang jelas karena ini proposal ya, buatlah semenarik mungkin dan sesederhana mungkin sehingga yang membaca proposal kalian itu paham gitu. Balik lagi proposal itu yang apa namanya yang kemungkinan baca itu bukan orang elektro atau bahkan bukan orang teknik gitu. Jadi usahakan sesederhana mungkin gitu dan semenarik mungkin. Kemudian ini kemampuan dan kapasitas sistem produk, hati-hati ya, berarti ada dua ya, kemampuan gitu ya, kapabilitasnya dan kapasitas gitu. Kalau kemampuan itu kemampuan dari alatnya bisa apa aja gitu, dan itu bahasanya juga yang sederhana ya, karena ini tadi masih proposal gitu ya. Untuk kapasitas berarti kapasitasnya gitu, kapasitas produksinya berapa, atau mungkin kapasitas secara muatannya itu berapa gitu, jadi kapasitasnya itu berapa gitu. Jadi bukan hanya kapabilitasnya, bukan hanya kemampuannya, tapi juga kapasitas dari produk kalian gitu. Kemudian teknologi yang digunakan, nah sama ini teknologi itu juga teknologi gunakan bahasa-bahasa teknologi yang memang secara umum mudah dipahami gitu. Jadi jangan menggunakan teknologi yang memang sudah spesifik gitu. Karena sebenarnya nanti untuk penentuan secara detailnya gitu, baik itu komponen, metode, dan sebagainya itu baru akan muncul di E3 gitu. Jadi di E1 dan E2 itu masih kita bicaranya secara umum gitu. Kemudian ini batasan sistem yang digunakan, ini adalah batasan penggunaan sistem dilihat dari sudut pandang user ya. Jadi bukan batasan dari sudut engineer. Dari sudut user sama sudut engineer itu beda ya. Kalau user itu lebih kepada batasan dalam penggunaan sistemnya. Kalau sudut pandang dari engineer itu batasan dalam engineering prosesnya gitu. Jadi dari sudut pandang perancangannya gitu. Jadi yaitu ini yang diminta di S1 itu adalah batasan sistem dari sudut pandang user. Kemudian yang selanjutnya analisis bisnis. Nah ini mungkin nanti akan lebih jelas dijelaskan di Makotek ya, manajemen dan ekonomi teknik. Untuk analisis bisnis ini hanya sedikit ya, pengguna dan target dari produk kalian itu konsumennya siapa, pengguna itu yang menggunakan ya. Sementara target pasar itu yang beli siapa. Biasanya yang menggunakan dan yang membeli itu bisa jadi sama, bisa jadi beda gitu. Jadi harus hati-hati ya di sini. Kemudian ukuran dan pangsa pasar ini bisa pakai riset market gitu ya. Kalian bisa lihat ukuran pasar kalian dan pangsa pasar kalian itu kalian bisa riset dulu. Kemudian analisis investasi ini bebas, kalian bisa menggunakan apa saja, tapi pastikan bahwa kalian bisa menunjukkan bahwa alat kalian ini memang layak untuk diinvestasikan gitu. Nah ini metode-metodenya mungkin nanti juga akan dibahasnya di Makotek ya, jadi saya nggak akan bahas detail di sini. Kemudian umur produk yang diminta di sini itu adalah product life cycle, yaitu tahapan-tahapan yang akan kalian lakukan dalam proses marketing. Mulai dari tahap awal, pertumbuhan, sampai ke tahap akhir ketika sudah saturasi. Gitu. Jadi tahapan-tahapan dari perkembangan produk dilihat dari sisi marketing ya. Balik lagi ini babnya bagian analisis bisnis gitu, bukan umur produk dilihat dari sisi teknis ya, tapi umur produk dilihat dari sisi bisnis itu.
Ini mungkin juga nanti akan dibahas lebih detailnya di Makotek ya, saya nggak akan bahas di sini juga. Kemudian rencana pengembangan produk, ini kebutuhan peralatannya ya, tools. Yang diminta itu tools dan equipment. Jadi bukan komponen. Ya, hati-hati. Tools dan equipment. Gitu. Bukan komponen ya, karena ini masih proposal gitu. Kita nggak tahu komponen yang mungkin akan kita gunakan seperti apa gitu. Jadi ini hanya tools dan equipment-nya saja. Kemudian yang selanjutnya adalah kebutuhan expertnya. Jadi misalnya expertise apa saja sih yang diperlukan gitu. Misalnya kalau bidang teknik elektro aja itu kan mungkin ada bidang telekomunikasi, mungkin ya jaringan, atau mungkin bidang kontrol, misalnya kontrol engineer, atau mungkin instrumen engineer, electronics engineer gitu. Jadi expertise yang memang mungkin diperlukan pada pada pembuatan produk kalian gitu. Bahkan bisa jadi bukan cuma melibatkan expertise di bidang teknik elektro gitu, bisa jadi di bidang lain gitu. Di sini dikasih contoh ada kebutuhan ahli meteorologi misalnya, atau mungkin kalau misalkan alat kalian itu berhubungan sama pertanian gitu, bisa jadi ahli pertanian gitu, ahli tanaman atau apa gitu yang memang terkait gitu. Dan jangan lupa dijelaskan juga kalau bisa apa sih fungsinya expert tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya perkiraan biaya. Nah, untuk perkiraan biaya ini masih secara general ya, sangat general sekali gitu. Jadi misalkan penyewaan alat berapa, kemudian pembuatan alat berapa gitu. Jadi masih sangat general sekali gitu, belum spesifik karena kita belum tahu detail desain dari alat yang mau dibuat gitu. Jadi ini masih kasar, masih sangat kasar. Jangan lupa di total ya. Jadi dananya berapa untuk masing-masing kebutuhan, totalnya berapa gitu. Jadi ini perkiraan biayanya masih sangat kasar ya untuk yang di sini. Waalaikumsalam. Kemudian, nah ini jadwal pengembangan itu kita menggunakan timetable proyek ya di sini, karena ya kebetulan saya pernah di proyek, jadi ini saya coba buatkan timetable proyek yang yang biasa digunakan gitu ya. Jadi kalau dalam proyek itu kita bekerjanya itu sesuai fase gitu. Jadi tahapan dalam proyeknya itu tahapannya apa aja gitu. Nah, ini bisa jadi akan berbeda antara satu produk dengan produk lainnya gitu. Jadi tiap kelompok itu kemungkinan besar pasti akan beda gitu, fasenya apa saja gitu. Kemudian deliverables ini adalah dokumen yang dihasilkan dalam setiap fase. Gitu. Jadi misalnya di sini pada tahapan konsep produk itu dokumen yang dihasilkan itu adalah S1 proposal. Gitu. Misalnya seperti itu. Kemudian jadwalnya kapan? Jadwal ini adalah deadline sebenarnya. Jadi deadline akhirnya itu kapan gitu. Dan juga kebutuhan sumber dayanya. Nah, ini juga kebutuhannya mungkin akan beda ya. Maksudnya bisa jadi ada yang kebutuhannya mungkin lebih banyak gitu ya dibanding kelompok lain gitu pada tahapan-tahapan tertentu gitu. Biasanya sih nanti yang akan membedakan itu di bagian fase desain dan fase implementasi gitu, karena kan pasti beda ya. Fase desain, fase implementasi, dan juga mungkin fase pengujian gitu. Itu biasanya beda gitu, karena ya alatnya aja beda gitu ya, pasti kebutuhannya beda gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan alat kalian. Ini cuma contoh aja ya. Ini cuma contoh aja. Jangan dikopas sama persis karena kemungkinan setiap alat itu pasti beda gitu. Jadi ya gitu. Kemudian ini kesimpulan singkat ya dari isi dokumen. Kemudian ini lampiran, ini ada CV dari yang mengerjakan gitu kan. Jadi CV kalian gitu. Nah, spesifikasi pekerjaan ini bisa disesuaikan sama ini. Kan di sini ada kebutuhan expert ya. Ini bisa disesuaikan gitu. Misalnya di situ ada instrumen engineer gitu. Waalaikumsalam.
instrumen engineer. Nah, ini berarti salah satu spesifikasi pekerjaan yang diperlukan itu adalah instrumen gitu. Ya, ya gitu. Jadi spesifikasi pekerjaan ini disesuaikan dengan kebutuhan expertnya tadi gitu. Kalau misalkan ada yang butuh apa ya, misalnya power gitu, misalnya power engineer gitu, berarti salah satu anggota berperan sebagai power engineer gitu. Kemudian kompetensi keahliannya disesuaikan gitu, kayak misalnya ada yang berperan sebagai control engineer misalnya, kemudian di sini kompetensi keahliannya bisa dimasukkan misalnya ada sistem kendali misalnya, berarti kreditnya menyesuaikan kan ya 3 SKS gitu, misalnya praktikum sistem kendali 1 SKS gitu. Kemudian kalau misalkan ada yang mungkin di bagian embedded system gitu, kemudian kompetensi keahliannya bisa ditulis gitu, misalnya ngambil sistem terbenam gitu 3 SKS gitu. Jadi disesuaikan antara keahlian dengan kompetensinya gitu. Spesifikasi pekerjaan itu disesuaikan dengan kompetensi keahlian gitu. Itu untuk S1, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum saya lanjut? Nggak ada? Nggak ada nih. Klik. Kalau nggak ada, saya lanjut kali ya. Ada nggak? Boleh, Bu. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk dokumen E2. Dokumen E2 itu berisi spesifikasi. Jadi spesifikasi dari solusi permasalahan yang akan kita buat tuh. Nah, ini masih sama ya, yang bagian kuning ini bisa kalian kalian ganti gitu. Kalau di sini ringkasan dokumen itu tinggal diganti aja yang ada kurung siku itu disesuaikan aja. Kemudian, nah untuk di spesifikasi ini yang pertama dimulai dari tinjauan pustaka. Jadi ini adalah mengenai teori-teori yang kalian gunakan selama kalian membuat alat gitu. Jadi semua teori yang kalian gunakan untuk membuat alat. Kalau teorinya itu tidak berkaitan dengan alat yang kalian buat, nggak usah dimasukin gitu. Misalnya kalian metode yang kalian gunakan itu misalnya jaringan saraf tiruan misalnya. Berarti kalian nggak usah nyantumin teori mengenai AI yang lain gitu. Ya udah yang kalian gunakan aja gitu. Kemudian kalau misalnya kalian menggunakan BLDC gitu, misalnya motor BLDC, ya kalian nggak usah masukin teori motor AC atau motor yang lain gitu. Tuh, jadi ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan kalian gitu. Jadi disesuaikan dengan alat kalian itu teorinya apa saja. Cuma sedikit warning karena kalian S1 ya, minimal berarti harusnya citasinya 10 gitu. Jadi ada 10 referensi yang digunakan. Dan ini bebas ya sebenarnya, kalian mau teori-teori itu mau dituliskan dalam bentuk SOTA, mau dituliskan dalam bentuk apapun gitu, itu bebas gitu. Tapi yang jelas harus ada semua teori-teori dasar yang kalian gunakan gitu selama proses perancangan, selama proses implementasi itu harus jelas teori dasarnya gitu. Kalau misalkan nanti ketika kalian melakukan perancangan misalnya ternyata ada perubahan skema gitu, ya udah ini E2-nya juga harus direvisi gitu. Namanya juga siklus engineer ya, bentuknya siklus gitu. Jadi kalau misalkan ada satu proses yang ternyata terkendala gitu ya, kita harus balik lagi ke proses yang sebelumnya gitu. Kayak misalnya E3-nya mungkin ada perubahan gitu, kemungkinan besar pasti akan mempengaruhi E2 dan S1 gitu. Jadi S1 sampai E5 itu bukan dokumen yang terputus ya hubungannya, itu hubungannya adalah siklus gitu. Jadi kalau ada satu tahapan siklus yang terkendala gitu, ada masalah gitu, berarti kita harus melihat lagi flashback ke siklus yang sebelumnya gitu.
Kemudian, nah ini spesifikasinya. Misalnya di situ ada desain dan kebutuhan gitu ya. Jadi requirement-nya, kebutuhan dari desainnya. Nah, untuk definisi kan berarti definisi dari sistem yang kalian buat gitu ya. Sementara kalau kebutuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan yang memang harus ada gitu ya. Jadi kalau tidak ada, alatnya nggak bisa jalan gitu. Dan kebutuhan yang kebutuhan tambahan gitu, objectives ya, kebutuhan tambahan kayak fitur tambahan gitu. Jadi kalau misalkan itu nggak ada, alatnya masih bisa jalan gitu. Jadi tapi itu ada di alat kalian karena digunakan sebagai fitur tambahan gitu. Kayak misalnya biasanya sih IoT. Kalau IoT-nya cuma untuk monitoring aja gitu ya, kadang IoT-nya nggak ada, ya alatnya masih bisa jalan gitu. Jadi ada dua jenis kebutuhan yang harus dimiliki, yaitu kebutuhan yang constraint yang harus dimiliki dan juga kebutuhan yang objektif yang bersifat fitur tambahan gitu. Kemudian desain produk. Nah, ini desain produk secara umum ya. Ini saya ngasih contohnya bentuknya pakai diagram blok gitu. Pakai diagram blok dari dalam sistem. Jadi ada apa saja sih yang ada di dalam sistemnya gitu. Ini hanya contoh saja, maaf ya, saya orang kendali, jadi di sini contohnya juga yang saya kasih adalah contoh dalam bidang kendali gitu. Jadi ya kalau yang contoh-contoh lain ya, ya ya nanti mungkin bisa diskusi dengan dosen terkaitnya, dosen pembimbingnya. Gitu. Ini contohnya, jadi hubungan antara satu subsistem dengan subsistem lainnya itu bisa kelihatan di sini. Tapi ini masih secara umum ya, desain produk secara umum. Gitu. Kemudian ini saya tambahkan ilustrasi untuk memperjelas aja sih. Kemudian, nah ini spesifikasi yang lebih lanjut itu ada interaksi pengguna dengan sistem. Interaksi pengguna dengan sistem itu adalah diagram gitu ya, bentuknya diagram yang menjelaskan hubungan antara user dengan alat yang kalian buat gitu. Jadi bagaimana sih user bisa menggunakan alat kalian gitu. Makanya di sini saya ngasih contohnya, di sini ada konfigurasi awal sistem, jadi apa saja yang harus di-setting di awal supaya user itu bisa menggunakan. Kemudian ada konfigurasi saat pengoperasian sistemnya itu seperti apa, langkah-langkah penggunaannya gitu. Dan sebaiknya sih ditambah dengan user diagram gitu. Jadi bisa kelihatan interaksi antara si pengguna gitu ya, pengguna user dengan alat gitu. Kemudian lanjut ke spesifikasi fungsi. Nah, spesifikasi fungsi ini lebih detail lagi ya. Jadi ini bisa berupa blok diagram, data flow diagram, atau diagram-diagram lain yang mungkin bisa menunjukkan interaksi di dalam sistem gitu. Jadi kalau yang tadi yang spesifikasi yang interaksi pengguna dengan sistem itu dilihat dari atas gitu ya. Jadi bagaimana user itu menggunakan alat gitu. Sementara kalau di sini itu spesifikasi fungsi itu sudah lebih detail. Gitu. Jadi yang ada di dalam alat itu bagaimana detail diagramnya gitu. Nah, ini ada beberapa parameter juga yang bisa ditambahkan gitu. Ini saya kasih contoh, ada akurasi, presisi, konsumsi daya, ease of use, kemudian kekuatan atau kestabilan sistem, dan juga kapabilitas dengan sistem pendukung tambahan. Ini contoh aja ya, jadi bisa jadi alat kalian itu hanya menggunakan sebagian dari ini, atau mungkin ada tambahan lagi di luar dari ini gitu. Ini hanya contoh saja. Nanti kalau misalkan kalian mau membuat parameter detailnya dari spesifikasi fungsi sistem, itu kalian bisa sesuaikan dengan alat kalian. Kemudian, nah ini ada contohnya. Jadi di sini yang digunakan itu adalah DFD level gitu ya. Maaf itu typo, harusnya V tapi F. Jadi untuk DFD level itu adalah leveling dari penampang produknya gitu. Jadi yang paling atas itu level 0 ya. Jadi level 0 dari sistem masih dilihat dari user. Jadi user ke sistem itu akan seperti apa, kemudian peripheral yang digunakan itu apa gitu. Peripheral itu adalah ya mungkin yang ikut mata kuliah embedded udah tahu ya. Peripheral itu
seperti display, kemudian apa ya, I/O yang terhubung antara sistem dengan user gitu. Jadi di sini untuk level 0 itu hanya memperlihatkan interaksi antara user dengan peripheral dan juga sistem gitu. Itu level 0. Kemudian kita masuk ke level 1. Nah, level 1 itu sudah ada di dalam sistemnya gitu. Jadi kayak lapis kedua dari sistemnya. Di situ sudah lebih detail subsistem apa saja sih yang ada dalam alat kalian gitu. Misalkan kalau di sini contohnya itu ada modul pengolahan citra, ada modul embedded-nya, ada modul interface gitu ya, ada modul pengolahan citra, akuisisi citra gitu. Jadi apa namanya, di dalam sistem kalian, di dalam sistem besar kalian itu ada subsistem apa saja sih. Nah, kemudian di level kedua itu adalah isi dari setiap subsistemnya. Jadi kalau misalkan di level 1 ini kalian ada 4 atau 5 subsistem, berarti kalian di level keduanya itu ada 4 atau 5 bagan gitu. Jadi sudah lebih detail masing-masing subsistemnya itu diagramnya seperti apa gitu. Di sini kan ada 4 ya, berarti untuk level 2-nya itu harusnya ada 4 bagan gitu. Bagan yang pertama itu untuk modul pengolahan citranya, bagan yang kedua untuk sistem embedded-nya, bagan yang ketiga untuk antarmuka pengguna gitu ya, dan bagan yang terakhir itu untuk akuisisi citra gitu. Jadi itu kalau di sini contohnya dengan menggunakan DFD level diagram. Nah, masing-masing DFD-nya itu harus kita definisikan ya secara detail gitu. Inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, kemudian masing-masing bagiannya itu fungsinya untuk apa gitu. Bahkan di level yang kedua, ini maaf, contohnya mungkin nggak terlalu detail, tapi di level kedua gitu ya, untuk masing-masing diagramnya itu harus sudah lebih detail lagi. Inputnya itu seperti apa, outputnya seperti apa, bahkan sampai ke jenis data yang digunakan gitu. Jadi spesifikasinya akan muncul di sini gitu. Misalkan data yang kita olah itu adalah jadi di situ saya menggunakan sistem instrumentasi misalnya. Kemudian saya menggunakan sensor gitu. Data yang saya ambil, data analog yang saya ambil, data parameter fisik yang saya ambil itu misalnya suhu dengan rentang misalkan dari 20 sampai 50 derajat Celcius gitu. Kemudian nanti saya akan menggunakan sensor gitu ya, dan data dari sensor yang akan saya ambil itu adalah data analog misalnya dalam bentuk hambatan misalnya seperti itu, dengan rentang hambatan sekian sampai sekian gitu. Jadi detail datanya itu harus muncul gitu. Bahkan kalau misalkan kalian menggunakan gambar, misalnya kalian ada image processing-nya, bentuk gambarnya itu datanya apa gitu. Kalau menggunakan IoT, ya data yang dikirimkan dalam bentuk apa gitu. Misalnya data yang dikirimkan dalam bentuk data serial, data yang dikirimkan misalnya dalam bentuk CSV misalnya. Jadi itu harus jelas dan detail di sini gitu. Kemudian deskripsi target fisik dan lingkungan ini sesuai namanya ya. Target fisik itu berarti detail fisiknya gitu. Jadi ukurannya seperti apa, bentuknya seperti apa gitu. Kemudian untuk deskripsi lingkungan itu berarti ya alat ini akan digunakan di mana gitu. Kemudian bagaimana suhunya, misalnya kelembapannya seperti apa. Kemudian dari segi pencahayaannya misalnya gitu. Kemudian detail material yang digunakan gitu. Jadi semua spesifikasi yang detail dari alat yang akan dibuat dari segi fisik dan juga dari segi lingkungannya. Kemudian untuk spesifikasi standarisasi ini standar industri yang kalian gunakan gitu. Misalnya SNI, ISO, IEC atau standar-standar lain yang mungkin digunakan selama kalian membuat alat kalian gitu. Kayak misalnya, saya kasih contoh sederhana, misalnya alat kalian itu digunakan untuk mengolah makanan. Itu kan berarti kan harus ada jaminan bahwa alat yang digunakan itu harus food grade gitu kan ya. Nah, food grade-nya itu mungkin bukan di semua bagian gitu ya.
Mungkin ada di bagian-bagian tertentu yang memang harus ada jaminan bahwa itu food grade gitu. Misalnya kalau kalian melakukan pengolahan minuman gitu, misalnya berarti di pompanya harus pompa food grade. Kemudian di selang-selangnya atau nozzle-nya itu harus food grade gitu. Jadi ya itu harus ada standar yang kalian gunakan tergantung dari kebutuhan dari alat kalian gitu. Kemudian, nah spesifikasi sistem berdasarkan keandalan dan perawatan ini adalah umur produk ya. Jadi ada istilah namanya MTBF dan MTTR. Nanti silahkan dicari sendiri ya, saya nggak punya materinya mengenai MTBF dan MTTR. Kemudian yang selanjutnya spesifikasi sistem berdasarkan constraint atau hambatan. Nah ini adalah detail spesifikasi dari alat kalian gitu ya. Jadi kayak batasan dari alat kalian dilihat dari sudut pandang kalian sebagai engineer gitu. Jadi kalau yang tadi di S1 itu adalah batasan dilihat dari sudut pandang user. Nah, kalau yang di sini itu adalah batasan dilihat dari sudut pandang engineer gitu. Jadi detail alat kalian itu batasannya seperti apa gitu. Misalkan di sini dikasih contoh bobot sistemnya maksimum 25 kilo gitu misalnya. Itu. Jadi ini harus ditentukan di awal gitu. Kenapa? Saya kasih contoh ya. Misalkan kalian membuat sistem yang memiliki penggerak gitu. Penggerak misalnya menggunakan motor gitu. Kalau misalkan kalian tidak menentukan di awal beban yang akan dibawa itu berapa kilo gitu, kalian nggak akan bisa menentukan berapa torsi yang diperlukan gitu. Ketika kalian sudah tahu torsinya, kalian bisa menentukan jenis motornya gitu kan. Kalau kalian tidak menentukan di awal hambatannya atau bebannya, ya nanti kalian akan kesulitan dalam proses desain gitu. Kemudian verifikasi. Nah, untuk verifikasi ini itu dibuat detail ya. Jadi ada prosedur pengujiannya seperti apa gitu. Tadi di bagian, nah ini di bagian spesifikasi fungsi itu kan kalian sudah menentukan levelingnya. Levelingnya kan ya, leveling dari sistemnya. Nah, di sini kalian harusnya sudah tahu di dalam alat kalian itu ada subsistem apa saja. Jadi nanti di bagian verifikasi itu ini verifikasinya kalian buat sesuai dengan subsistemnya masing-masing gitu. Jadi misalnya prosedur pengujian untuk subsistem A itu seperti apa, prosedur pengujian untuk subsistem B itu seperti apa, prosedur pengujian untuk subsistem C itu seperti apa gitu. Jadi masing-masing subsistem itu mungkin punya prosedurnya sendiri, analisis toleransinya sendiri, dan juga mekanisme pelaksanaan pengujiannya sendiri gitu. Biasanya beda-beda gitu. Sistem tenaga listrik gitu mungkin pasti sangat akan berbeda prosedurnya dengan sistem instrumentasi kan ya gitu. Jadi masing-masing subsistem gitu. Kita menentukan di awal analisis toleransinya ya. Jadi waktu nanti pengujian kita akan tahu jadi target kita itu sistem kita akan seperti apa gitu. Misalnya di sini di analisis toleransi kita tuliskan bahwa errornya maksimum 5% gitu misalnya. Kemudian ketika kita melakukan pengujian, errornya ternyata 3% gitu. Berarti masih masuk sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan gitu. Dan analisis toleransi ini kalau bisa ada acuannya ya. Jadi kalian tidak asal menentukan gitu. Jadi harus ada acuannya. Kenapa toleransi yang kita gunakan sekian gitu. Kemudian yang selanjutnya biaya dan jadwal. Nah, untuk analisis biayanya mungkin akan lebih detail gitu ya, karena kan tadi kita sudah tahu ya masing-masing subsistem. Gitu. Misalnya kita punya 4 subsistem, berarti kan kita udah bisa ngira-ngira masing-masing subsistem itu kira-kira kita membutuhkan biaya berapa gitu. Walaupun kita belum sampai detail sampai ke komponennya ya. Gitu. Tapi paling tidak kita sudah tahu gambaran secara lebih detail dari biaya yang akan kita keluarkan gitu. Nah, untuk jadwal itu ada 2. Ini untuk jadwal secara tim itu menggunakan ini ya, milestone. Jadi timetable proyek di sini ini untuk penjadwalan secara tim. Kemudian karena di sini kan subsistemnya itu udah jelas ya, udah udah lebih spesifik gitu ya dibanding S1. Jadi sudah bisa dilakukan pembagian kerja gitu. Jadi ini
untuk penjadwalan untuk setiap PIC-nya itu bisa menggunakan Gantt chart gitu. Jadi ada dua jadwal yang harus kalian buat. Yang pertama itu jadwal secara kelompok menggunakan timetable proyek, dan jadwal individu masing-masing itu dengan menggunakan Gantt chart gitu. Ini hanya contoh ya, nanti bisa disesuaikan sendiri. Itu untuk E2, ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanya nggak? Izin bertanya, Bu. Kan tadi di bagian spesifikasi yang di interaksi pengguna dan sistem itu dibikinin kayak user diagramnya ya. Nah, tadi kalau dari yang saya pahamin ya Bu, itu kan hubungan antara user sama alat yang dibuat itu mirip sama konfigurasi umum yang ada di S1 atau bedanya di mana ya Bu? User diagram itu tuh lebih spesifik sih dibanding S1. Kalau S1 tuh masih sangat general gitu. Ibaratnya kayak kalian ngelihat brosur. Kalian ngelihat brosur itu kan biasanya suka ada apa ya, kayak penggunaan alat, diagram penggunaan alat gitu kan ya. Dan biasanya menggunakan gambar-gambar gitu kan ya. Nah, kalau yang di sini itu kalian bisa menggunakan user diagram. Itu nama diagramnya apa sih, Pak? Yang user diagram itu? Diagram activity. Diagram activity. Kebagi tiga itu kan. Ya kebagi tiga. Klien. Diagram activity. Coba cari aja contohnya. Maaf ya, saya nggak masukin contoh di sini karena saya nggak punya apa namanya dokumen yang ada contoh diagram activity. Iya, diagram activity. Baik Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Udah jelas? Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke perancangan. Untuk E3 itu adalah perancangan. Nah, sebenarnya mulai dari E3 ini itu sudah tidak mungkin membuatkan template baku gitu. Karena mulai dari E3 ini nanti pasti akan menyesuaikan dengan alat kalian masing-masing gitu. Jadi perancangannya akan seperti apa, kemudian implementasinya seperti apa, sampai ke pengujiannya seperti apa, itu pasti akan beda-beda setiap kelompok gitu. Karena ya itu tadi alatnya beda-beda, sistem yang digunakan, subsistem masing-masingnya juga pasti beda gitu ya. Jadi pasti mekanismenya akan beda-beda gitu. Dan ini jadi template yang saya berikan itu bukan template baku gitu ya. Jadi ini yang pertama tinjauan desain produk, ini desain produk secara umum ya. Jadi kalian menjelaskan subsistem yang ada itu apa saja gitu ya. Kemudian masuk ke perancangan dari masing-masing subsistem gitu. Nah, setiap subsistem itu mungkin juga proses perancangannya akan beda-beda. Mungkin ada subsistem yang memiliki perancangan software tapi tidak memiliki perancangan hardware. Dan mungkin juga ada subsistem yang memiliki perancangan hardware tapi tidak punya perancangan software. Itu mungkin sekali gitu. Atau bahkan ada sistem yang harus dua-duanya ada gitu. Di sini kalian bisa lihat gitu ya. Jadi komponen yang digunakan itu baru akan muncul di E3 gitu. Jadi di E1 dan E2 itu kalian seharusnya gitu ya, seharusnya belum bisa menjelaskan komponen yang akan digunakan secara detail, komponen dan metode yang digunakan secara detail gitu. Jadi misalnya apa namanya, ada tuh yang bahkan dari judulnya aja itu udah apa namanya, udah ada misalnya menggunakan YOLO gitu, YOLO V6 gitu. Padahal penggunaan metodenya itu atau algoritmanya itu baru keluar harusnya di perancangan gitu. Di perancangan itu kita baru tahu algoritma apa sih yang cocok yang digunakan gitu. Jadi di E1 dan E2 itu harusnya belum ketahuan gitu komponen yang digunakan apa, kemudian metode yang digunakan secara spesifik itu apa gitu. Nanti baru akan muncul di tahapan perancangan gitu. Dan tahapan perancangan ini pasti akan beda-beda gitu kan ya, tiap
tiap alat gitu. Prosesnya juga akan beda gitu, kayak misalnya yang menggunakan AI mungkin di sini harus ada penjelasan detail pemilihan dari algoritma yang digunakan, kemudian secara spesifik alur kerja dari algoritmanya seperti apa gitu kan ya. Kemudian kalau yang sistem instrumentasi ya mungkin perancangannya mungkin ada hardware dan ada software gitu, dua-duanya harus ada gitu dan harus detail gitu, merujuk dari spesifikasinya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada, bahkan mungkin ada perhitungan-perhitungan yang harus dilakukan, misalnya kayak kalau misalkan menggunakan motor, penentuan motornya seperti apa spesifikasinya dari segi torsi, kecepatan gitu kan ya, kemudian nanti kapasitas dari motornya itu seperti apa gitu, itu kan ada perhitungan yang harus dilakukan gitu. Jadi ya itu tadi di perancangan ini pasti akan beda gitu antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya gitu. Tapi ini adalah template dasarnya gitu ya. Ya kalau ada perancangan softwarenya, ada bagian untuk perancangan softwarenya, kalau ada perancangan hardwarenya, ada bagian untuk perancangan hardwarenya dan juga pemilihan komponen yang digunakan gitu. Ini nggak harus komponen yang digunakan ya, kalau misalkan kalian hanya berbasis software gitu ya. Ini bisa jadi pemilihan algoritma yang digunakan misalnya atau metode yang digunakan gitu misalnya. Jadi ya ini fleksibel gitu, masih bisa diubah-ubah. Kemudian di sini juga ada desain fisik dari sistemnya gitu ya. Seperti yang kalian tahu, Lapson Design gitu, jadi kalian harus membuat produk gitu, jadi pasti ada bentuk produknya gitu, produknya harus ada jadi gitu. Jadi di sini ada desain fisiknya gitu, jadi ukurannya seperti apa, penampangnya seperti apa dari depan, belakang, samping kiri, samping kanan gitu. Ini saya kasih contohnya hanya tampak samping gitu kan ya, tapi harusnya detail lengkap sih. Jadi dari berbagai sudut pandang, ukurannya seperti apa, dimensinya, dan bentuknya harus sesuai dengan yang dibuat gitu. Kemudian yang selanjutnya simulasi, prototipe, emulator. Ini disesuaikan ya dengan kebutuhan gitu. Dan biasanya ini masing-masing subsistem kebutuhannya beda gitu. Kayak misalnya sistem instrumentasi itu mungkin lebih cocoknya menggunakan prototipe ya. Kemudian kalau misalkan misalkan robot gitu, misalnya ada yang bikin robot gitu kan lebih cocok pakai emulator ya. Itu kemudian kalau misalkan ada yang menggunakan metode kendali atau metode tertentu gitu, mungkin lebih cocok menggunakan simulasi gitu. Jadi masing-masing subsistem itu pasti beda-beda gitu, disesuaikan dengan kebutuhannya gitu. Jadi ini ya disesuaikan aja dengan alat kalian itu seperti apa gitu. Kemudian yang selanjutnya biaya dan jadwal. Nah ini untuk biayanya karena sudah detail ya pasti. Jadi komponennya udah keluar, seri komponennya udah keluar, mereknya udah keluar. Jadi ini bisa dituliskan secara detail kebutuhan biayanya dari sistemnya gitu. Jadi yang akan dikeluarkan gitu secara detail gitu. Jadi misalnya kalau di E2 itu kan kita cuma tahu kalau kita butuh mikroprosesor gitu kan. Kita belum tahu mikroprosesor yang kita gunakan seperti apa gitu. Kemudian karena kita lihat spesifikasinya yang akan diolah itu data gambar misalnya, berarti di E3-nya kita menentukan kita menggunakan mikrokomputer misalnya, mikrokomputer dengan spesifikasi yang bisa untuk mengolah citra minimal sekian gitu kan. Berarti kan kita udah tahu ya mikrokomputer yang kita gunakan, kemudian serinya seperti apa, harganya berapa, itu kan jadi udah bisa ketahuan semua gitu kan. Nah untuk jadwal dan pembagian tugas ini masih sama ya, ada 2, Gantt chart sama milestone. Jadi timetable proyek gitu. Jadi untuk Gantt chart-nya ini untuk jadwal secara individunya, dan untuk timetable proyeknya ini adalah jadwal secara kelompoknya gitu. Gitu untuk ketiga, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Tidak ada?
Gimana? Ada nggak yang mau ditanya? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Cukup, Bu. Oke. Saya lanjut kalau gitu. Nah, untuk E4 ini adalah implementasi, ini juga sama sih, disesuaikan dengan kebutuhan dari alat kalian gitu. Jadi mungkin ada yang implementasi dalam bentuk software, ada yang hardware, ada yang keduanya gitu. Jadi implementasinya disesuaikan dengan alat kalian gitu. Di sini untuk implementasi itu karena implementasi ya, otomatis bentuknya gambar ya. Bentuknya sudah berupa foto-foto alat kalian gitu. Kalau memang alat kalian itu berupa hardware gitu. Kalau subsistem yang berbasis software ya berarti implementasi dari perancangan softwarenya gitu. Kalau software itu kan mungkin perancangannya dalam bentuk flowchart gitu ya. Sementara implementasinya ya berarti kode program gitu. Jadi disesuaikan aja urutannya sama flowchartnya gitu. Tuh. Jadi ya selain implementasi juga ada permasalahan dan solusi ya. Jadi permasalahan apa saja yang kalian temui selama proses implementasi dan solusi yang kalian terapkan gitu. Kemudian untuk E5 ini pengujian. Nah, ini pengujian juga disesuaikan ya dengan E2. Di E2 kalian kan ada verifikasi ya. Maaf. E2 kalian ada verifikasi. Nah, disesuaikan dengan verifikasi yang sudah kalian desain gitu. Jadi masing-masing subsistem juga pasti beda gitu kan ya. Jadi di sini misalkan subsistem apa ya, instrumentasi gitu, lingkup pengujiannya seperti apa? Oh, ada pengujian karakteristik sensor, misalnya ada pengujian untuk apa namanya error, akurasi, kemudian pengujian repeatability misalnya, dan pengujian linearisasi, sensitivitas gitu. Jadi ini adalah lingkup pengujian. Kemudian konfigurasinya. Jadi bagaimana proses pengujiannya? Misalnya apa namanya? Pada saat dilakukan pengujian, sistemnya itu ada dua, ada yang sudah diintegrasi dan ada yang sebelum diintegrasi gitu misalnya. Kemudian proses integrasinya seperti apa? Oh, ternyata saat diintegrasi embedded sistemnya itu terhubung ke 5 sensor dengan spesifikasi bla 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 gitu misalnya. Jadi ini balik lagi disesuaikan dengan alat kalian itu seperti apa gitu. Dan ini syarat pengujiannya. Misalnya kalau biasanya EBT sih. EBT itu pasti syarat pengujiannya lebih banyak gitu kan ya, kayak misalnya kalau menggunakan apa namanya panel surya misalnya, itu berarti kondisi cuaca cerah gitu. Misalnya kayak gitu. Misalnya. Kemudian prosedur pengujiannya dan juga verifikasinya. Jadi tahapan apa sih yang dilakukan untuk pengujian yang dilakukan gitu. Sampai ke hasil pengujiannya dan juga analisisnya. Gitu. Itu isi untuk E5. Kemudian yang di akhir jangan lupa kalian harus ada pengujian sistem keseluruhan gitu. Ini saya kasih contoh misalkan alat yang kalian bikin itu alat untuk optimasi pertumbuhan jamur misalnya. Berarti harus ada justifikasi akhir dong, harus ada pengujian membandingkan antara cara konvensional dengan penggunaan alat kalian gitu. Harus dibandingkan apakah memang terbukti alat kalian itu bagus atau enggak gitu. Ini saya kasih contoh aja gitu. Jadi harus ada pengujian sistem keseluruhan gitu. Apakah dia memang berhasil atau enggak gitu. Dan sistemnya keseluruhan berarti dilihat dari semua subsistem ya. Jadi kalau pengujian masing-masing subsistem itu kan hanya per subsistem saja gitu. Tapi kalau ini sudah satu alat keseluruhan itu diuji gitu. Kemudian kesimpulan dan saran gitu. Jadi kesimpulan yang bisa kalian ambil dari produk kalian gitu ya, proses pengembangan produk kalian sampai ke sarannya. Itu mungkin E4 dan E5 ya. Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas? Tidak ada? Sudah jelas?
Nggak ada nih, benar. Ini diem karena memang sudah tidak ada yang ditanyakan atau karena bingung? Gimana? Udah jelas? Terutama yang mungkin belum ikut rekayasa ya, karena mungkin baru kali ini lihat template dokumennya. Gimana? Nggak ada? Udah jelas ya? Cukup jelas, Bu. Oke. Kalau sudah jelas mungkin saya tutup aja kali ya. Gimana? Udah? Atau ada yang lain yang mungkin kalian mau didiskusikan atau ditanyakan mengenai pelaksanaan TA-nya? Nggak ada? Cukup, Bu. Oke, kalau nggak ada, ya minggu ini sih prosesnya harusnya dari pengisian kalian Google Form yang kalian isi itu nanti akan dibawa sebagai bahan ya untuk rapat prodi. Jadi nanti ya targetnya sih minggu ini sudah ada dosen pembimbingnya gitu. Jadi minggu depan kalian sudah bisa mulai proses pembimbingan gitu ya, karena di bulan depan itu kalian sudah melaksanakan evaluasi tahap 1 gitu ya untuk TA1 gitu. Ya itu aja mungkin ya. Kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya akhiri dulu. Terima kasih ya udah meluangkan waktu gitu ya. Karena kan ya saya paham gitu nggak semua mahasiswa ngambil mata kuliah rekayasa gitu. Jadi ya harapannya sih dengan pertemuan ini sudah lebih jelas gitu. Kalau mungkin ada yang kurang jelas gitu, apalagi mengenai complex engineering problem dan complex engineering design gitu, itu mungkin bisa minta ke teman-temannya materi kuliah yang kemarin diberikan waktu rekayasa sistem gitu, atau mungkin bisa cari-cari videonya gitu, karena kan ada banyak ya sebenarnya videonya di YouTube gitu. Waktu pas perkuliahan juga kan diputerin ya, ada video yang diputar kan ya harusnya. Kalau nggak salah sih ada materi yang saya siapin, ada videonya gitu, jadi harusnya sih diputar juga di kelas gitu, video mengenai complex engineering design dan complex engineering problem. Ya udah, itu aja mungkin ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya karena tadi terlambat gitu, karena HP saya lowbat tadi, jadi saya nggak bisa sambil jalan gitu, jadi makanya saya nyampe kampus dulu baru bisa join. Itu aja mungkin ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.